Oke, sekarang kita akan belajar membuat visualisasi peta menggunakan library Temap seperti itu. Dan ini beberapa library yang dibutuhkan nantinya. Ada library SF, kemudian DPLYR, Leaflet, Maptool, Raster, PLYR, RGDAL, GGRepel, GG Spatial, kemudian ada Temap, Temap Tools, dan XL untuk import data dari Excel ya. Kemudian teman-teman juga perlu mendownload file SHP di sini yang berada di link ini. Ini besar ya, sekitar 470 MB. Jadi di sini nanti se-Indonesia. Jadi di sana ada 5 ya, ada beberapa versi extensionnya, ada yang SHP ataupun yang lainnya. Kemudian ada 5 jenis di sini. Nah ini kalian nanti bisa download di sini. Di sini, nah kita download yang lengkap saja ya. Ini 470 mega. Ini untuk seluruhnya ya. Kalau yang ini dia perbagian. Di sini levelnya desa. Ini kan ADM 4. Nah itu untuk desa. Seperti itu. Kemudian di sini setelah kalian download, nah kalian itu kan berupa zip. Nah itu kan perlu kalian ekstrak. Nah ini adalah letak folder ekstraksinya. Nah, ini kalian bisa tulis di sini atau bisa kalian lihat ya. Misalnya kalian letakkan di mana? Misalnya itu adalah di dokumen, misalnya seperti ini. Nah, di sini kalian misalnya materinya ada di sini. Nah, ini tinggal kalian klik kemudian show more option bagian properties. Nah, di sini ada location-nya. Nah, ini location yang kalian salin. Seperti itu ke sintaknya nantinya ya untuk memanggil datanya untuk import data. Nah tapi di sini teman-teman harus menambahkan garis miring seperti ini tambahan seperti itu. Nah di sini kita menyimpan objeknya jadi map Indonesia 0. Nah karena ini adalah peta Indonesia tanpa border provinsi, jadi tanpa ada pemisah antar provinsinya. Nah di sini kita memanggil, nah ini nama filenya. Nama filenya adalah idn underscore admbnda underscore adm0. Jadi nanti kita ada 5 jenis. ADM0, ADM1, 2, dan seterusnya. Nah kita coba dulu yang ini. Ini nama filenya dengan extension SHP. Kemudian kita ini bentuknya adalah true gitu ya. Nah mungkin penjelasan kenapa itu true kalian bisa tanyakan di hubnya untuk melihat. Nah ini ini belum pada aktif ya. Kita aktifkan dulu library-nya. Kemudian ya, masih proses ya. Library Temap with Excel, oke. Nah di sini coba kita lihat. Nah di sini quit-nya itu default adalah false. Nah di sini penjelasannya quit itu adalah bentuknya logical, true or false. Nah, di sini adalah suppress info or name, differ, size, and spatial reference, or signaling no or multiple layer, seperti itu. Nah, jadi ini perlu di true quit-nya. Kemudian kita coba untuk import. Nah, ini artinya sudah masuk pada RStudio kalian, objek map Indonesia 0. Kemudian, nah ini saya menggunakan function tm_shape di sini. Nah ini kemudian saya lakukan dengan TM border. Jadi saya membuat bordernya. Nah ini kita jalankan prosesnya. Nah ini sambil nunggu ya, karena kan datanya tadi besar ya. Nah kemudian yang berikutnya ini kalau dengan border provinsi. Jadi nanti ada gambar peta Indonesia dengan dipisah berdasarkan provinsi-provinsinya seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan yang ADM 1 di sini. Nah, ini saya namakan map Indonesia 1. Seperti itu. Nah, ini adalah yang tanpa border. Ini yang map Indonesia 0, tanpa border. Jadi map Indonesia. Nah, kemudian ini saya jalankan yang map Indonesia 1. Ya, nanti kalian akan saya jelaskan penggunaan time border juga seperti apa. Dan di sini ada juga, sambil kita menunggu ini adalah peta Indonesia dengan bordernya adalah kabupaten. Kalau tadi provinsi, ini bordernya kabupaten, yang ADM2.
Seperti itu. Nah, ini saya beri nama map Indonesia 2. Seperti itu. Nah, ini bedanya di sini ya. Ini kan ADM2. Jadi filenya beda-beda memang, dipisah-pisah. Nah, ini adalah sebuah contoh. Misalnya saya khusus mengambil yang Kalimantan Barat. Nah, ini hasilnya tadi ya, yang peta Indonesia dengan border provinsi. Seperti itu. Nah, kalau ini yang kedua dengan bordernya adalah kabupaten. Jadi nanti kita akan mencoba contoh ini di Kalbar kita ambil, kemudian kita kasih border berdasarkan kabupaten ataupun kota. Nah, di sini kita mengambil dari map Indonesia 2, kemudian kita simpan dengan objek map Kalbar. Nah, ini K dan B-nya besar ya. Kemudian di filter. Nah, di filternya menyaring. Menyaring berdasarkan info pada ADM1N. Ini adalah nama variabelnya. Jadi mungkin kita buka dulu nih. Nah, jadi di sini ini kan ada nama variabelnya nih. ADM2EN, ADM2 Picot. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ADM2EN ini adalah nama kabupatennya. Kalau ini adalah kodenya, kode kabupatennya. Nah, kita ADM1 itu untuk nama provinsi. Kalau ADM1 Picot berarti kode provinsi. Nah, kita mau ngambil yang Kalimantan Barat saja. Berarti kita filter di mana ADM1EN. Nah, ini ya. Ini ADM0, ini ADM1EN. ADM1EN. Nah, di sini ini sangat banyak, yang ditampilkan hanya 10 saja. Nah, kita ambil yang Kalimantan Barat. Kita coba ambil, kita coba lihat dulu ya. Nah, ini sudah masuk Kalimantan Barat. Jadi sebenarnya ini ada banyak sekali. Tapi yang dilihatkan hanya 10 data saja. Nah, kemudian kalau coba kita running yang ini, TM shape map Kalbar plus TM border seperti apa? Nah, kita coba lihat. Nah, ini hasilnya yang peta Kalimantan Barat berdasarkan kabupaten dan kota. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita hanya mengambil Kalimantan Barat, nah bagaimana kalau saya mengambil provinsi yang ada di Kalimantan atau saya mengambil satu Kalimantan, satu pulau Kalimantan. Nah, jadi saya pakai filter, kemudian saya pakai perintah ini nih, pakai tanda ini. Jadi saya filter Kalimantan Barat ini ya, atau Kalimantan Utara, atau Kalimantan Tengah, atau Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Timur. Jadi 55 saya gunakan di situ. Kalau pakai ini kan atau ya, ada juga yang pakai dan. Nah, kalau dan tuh mungkin provinsi Kalimantan Barat dan misalnya kabupatennya apa? Misalnya kabupatennya adalah Singkawang gitu ya, atau Mempawah. Nah, berarti kan dan. Seperti itu. Nah, ini saya simpan sebagai map Kalimantan. Nah, di mana saya ambil dari map Indonesia 2. Jadi kalau kalian ngambil dari map Indonesia 1, nanti ini tidak ada bordernya, tidak ada pemisahnya. Nah, ini kita coba jalankan. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi ini satu Kalimantan. Jadi ada 5 provinsi. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah ADM3. Ini peta Indonesia dengan bordernya adalah kecamatan. Jadi lebih dalam lagi ya. Ini sebagai contoh, misalnya saya ambil Kapuas Hulu. Seperti itu ya. Jadi, nah ini ADM2, bukan ADM1. Karena kan 1 adalah provinsi. ADM2 yaitu kabupaten. Jadi kalian harus tahu nama kabupatennya. Nah, kita coba buka. Sudah benar belum? Oh, sudah keluar ya. Nah, ini Kapuas Hulu. Nah, habis itu kita coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah peta Kapuas Hulu berdasarkan kecamatannya. Seperti itu. Kalau tidak salah ada 23 kecamatan. Selanjutnya, nah ini saya coba contohnya. Nah, ini misalnya saya gini kan. Seperti ini ya. Ini saya coba salah dulu. Jadi saya mengambil kota Pontianak berdasarkan kecamatan. Nah, saya ambil seperti ini. Nah, ini kan tidak jadi masalah ya. Makanya kalian coba buka dulu. Oh, ternyata dia tidak ada. Berarti salah kita dalam menuliskan nama kabupaten atau kotanya. Nah, jadi kita kadang harus ngecek ya namanya itu bagian apa. Oke, kita ulangi. Nah, ini sudah keluar dia kota Pontianak. Jadi ada 6 kecamatan di sini. Nah, jadi kalau kita buat peta, nah ini adalah peta kota Pontianak berdasarkan kecamatan. Nah, selanjutnya lebih dalam lagi. Ini adalah desa. Jadi kita pakai AD4.
yang saya simpan sebagai map Indonesia 4. Nah, di sini, nah ini contohnya tadi, kalau tadi ini adalah kecamatan, nah saya mau kalau di kota berarti kelurahan, bukan desa ya. Kalau kabupaten kan desa, kalau di kota kelurahan. Nah ini lebih rinci lagi ya. Jadi ini per kelurahan. Seperti itu. Nah, jadi saya coba juga untuk misalnya yang Mempawah. Nah, ini adalah Kabupaten Mempawah. Informasinya berdasarkan peta ke desa yang ada di Mempawah. Nah, ini ketika kita menggunakan borders, ini bentuknya seperti ini. Jadi hanya arsiran saja. Kalau poligon dia nanti ada warnanya. Ini warna default ya. Ini bisa dirubah juga. Kemudian di sini kalau pakai fill itu cuman tidak ada border atau pembatasnya. Kalau fill saja. Jadi ada TM polygon, TM border, TM fill seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman juga perlu untuk melihat di ini ya, di indeksnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada banyak sekali nih. Nih, base map, border, bubble, kompas, credit, dots, dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman nanti eksplorasi untuk dicoba ya. Kan sudah ada example-nya juga. Ataupun di sini juga sudah disediakan nih beberapa kode ataupun contoh-contoh yang disertakan pada PKXT Maps. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya di sini. Nah, kita akan mencoba latihan 1. Jadi saya punya file ini. Jadi ada 3 sheet di sini. Ini adalah sheet cluster Kalbar. Di sini ada nama kabupaten, kemudian kode BPS. Nah, pastikan kode BPS ini sama dengan kode yang ada di dalam SAP yang kalian import tadi. Nah, kemudian ini pengelompokan ya, pengelompokan cluster. Jadi di sini ada 4 cluster. Saya akan membuat peta. Jadi mau saya warna. Jadi nanti yang Sambas, Landak itu memiliki warna yang sama. Bengkayang, Sintang, Kapas Hulu, Kota Penyandang, Singkawang juga memiliki warna yang sama. Jadi nanti ada 4 warna di sini. Seperti itu. Ini untuk latihan 1. Nah, jadi kita import datanya menggunakan dari Excel. Ini letak file saya berada di sini dengan nama filenya adalah Comstat peta XLSX, di mana sheet-nya itu cluster Kalbar. Jadi ini nama filenya Comstat peta, kemudian ini ada nama sheet-nya adalah cluster Kalbar. Nah, saya import dengan nama latihan 1. Kemudian saya lihat strukturnya. Nah, kalau dari strukturnya kan ini karakter, dan numerik. Nah, ini kan harus berupa faktor, bukan numerik. Nah, jadi saya menggunakan faktor di sini. Saya buat jadi faktor. Di mana 1 itu akan saya ganti jadi cluster 1, 2 cluster 2, 3 cluster 3, 4 cluster 4. Seperti itu. Nah, objek namanya latihan 1 dengan variabel namanya cluster. Seperti itu. Nah, jadi saya jadikan faktor, kita cek lagi. Nah, ini sudah menjadi faktor. Ada 4 level, sudah sesuai ya. Nah, kemudian yang latihan 1 ini akan saya gabungkan dengan peta Kalbar. Kan kita mau buat peta Kalbar. Jadi kita pakai yang map Kalbar. Tadi kan kita sudah buat ya map Kalbar. Map Kalbar. Di sini ada map Kalbar, map Kalimantan. Nah, ini adalah kita gabungkan dulu datanya. Nah, di mana pada map Kalbar ini kan kodenya adalah ADM2 Picot. Ini sama dengan kode di sini. Ini kan kode BPS. Nah, jadi kita mau menggabungkan berdasarkan variabel yang sama. Nah, ini kan kodenya namanya adalah kode BPS, sedangkan ini ADM2 Picot. Ya, kita menggunakan fungsi inner join. Inner join data latihan 1 berdasarkan ya ADM2 Picot yang sama dengan kode BPS. Nah, kita akan gabungkan. Jadi nanti di file yang objek map Kalbar itu akan bertambah. Ada kolom namanya kabupaten, ada kolom namanya cluster di situ. Nah, kalau tadi kan ADM2 Picot-nya kan sama dengan kode BPS ya. ADM2 Picot yang ini ya. Nah, jadi ini sudah masuk. Sudah menyesuaikan dia. Kemudian saya akan menggunakan TM Shape di sini. Nah, kemudian ini adalah call ini warna berdasarkan nama kolom yaitu cluster. Seperti itu. Dan di sini
legend-nya ditampakkan. Kita coba jalankan seperti ini dulu. Seperti ini dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini masih yang sederhana ya. Seperti ini. Nah, ini ada legendanya. Sorry ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan kompas gitu ya. Kemudian scale bar. Ini kalian bisa, ini kan masih di tidak disertakan ya. Ini mungkin kalian bisa hilangkan, kalian bisa sertakan. Nah, tapi ini jadinya menimpah ya. Karena kan di sini sudah digunakan. Nah, ya ini adalah mungkin saya tidak akan gunakan. Gitu. Jadi ini arah mata angin ya. Ini juga ada berbagai tipe yang bisa digunakan. Di sini kalian bisa cek di sini ya. TM kompas. Nah, di sini ada yang arrow, 4-star, X-star, radar maupun ROS. Jadi ada berbagai tipe seperti itu. Kemudian, nah ini TM text ini gunanya adalah untuk, kalau tadi kan gambar ini kan belum ada keterangan. Ini objek ini gambar kabupaten apa. Sehingga di sini pakai TM text. Ini saya mengambil variabel namanya adem2en. Nah ini saya kecilkan size 0,75. Jadi biar dia tidak terlalu besar. Kita coba running. Seperti itu. Ini hasilnya. Nah ini nanti kalian bisa sesuaikan ukuran teksnya bagaimana. Apakah 1? Kalau 1 bagi saya terlalu besar, jadi saya kurangi jadi 0,75. Kemudian ini saya perbaiki legendanya, ini letakkan di kanan bawah seperti itu. Kalau tadi kan ini secara default seperti itu. Nah jadi ini hasilnya itu. Dan ini bisa kalian sesuaikan positionnya, bisa pakai kalimat ini, right, left, center, bottom, top, atau center juga, atau nanti kalian pakai koordinat seperti itu juga bisa. Itu. Nah, tapi silakan eksplorasi lebih lanjut nantinya. Nah, warnanya juga bisa kalian sesuaikan ya. Nah, itu nanti di latihan 2. Akan latihan 2. Oke, berikutnya yang latihan 2 di sini. Di sini adalah menggunakan sheet yang JPM. Nah, ini datanya bukan cluster, tapi di sini berupa numerik. Jadi kalau kita mau buat nanti, kalau misalnya semakin tinggi dia akan berwarna lebih gelap misalnya. Nah, angkanya ya. Nah, ini di sini kode BPS. Nah, ini latihan 2. Ini saya import dengan nama latihan 2. Kemudian struktur datanya, nah ini sudah numerik ya. Ini karakter, ini numerik. Kemudian saya gabungkan, tapi saya pisah nih. Jadi kalau biar tidak menimpa gambar yang sebelumnya nih. Jadi saya namakan map kalbar 2. Map kalbar 2, di mana ini mengambil dari map kalbar, latihan 2, adem 2 picot dengan kode BPS. Seperti itu. Kemudian di sini, nah di sini ada palet. Nah, palet ini adalah warnanya. Warna apa yang mau kalian gunakan. Nah, informasi palet di sini kalian bisa berada di sini, di library Air Color Brewer. Di sini, dan di sini ada berbagai macam pilihan warnanya. Nah, ini kode warnanya ya. Jadi kalau nanti kalian mau pakai warna ini, ya kalian salin kodenya ke paletnya. Saya menggunakan yang blues di sini. Yang B-nya harus besar seperti itu ya. Nah, kalau yang palet lain seperti ini. Nah, itu penggunaannya. Nah, kalau yang ini dia lebih banyak ya pilihan warnanya. Nah, jadi sini saya gunakan paletnya ada blues, dan di sini agar legendanya tidak, ini kan nyambung ya, jumlah penduduk miskin. Nah, ini akan dipisah, saya kasih title jumlah penduduk miskin. Nah, ini TM text, ini legenda. Coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Tadi kan saya milih warnanya biru. Nah, ini warnanya menyesuaikan ya. Jadi karena dia gelap, jadi dia warna teksnya jadi putih. Seperti itu. Nah, ini informasi klasternya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang latihan 2. Seperti itu. Itu. Kemudian kita lanjut ke latihan 3. Nah, ini kita mau desa. Desa di Mempawah. Sini. Ini Excel-nya ini.
Nah, ini juga cluster ya. Ini cluster, tapi di sini ada 5 cluster, tapi ada juga yang NA. NA ini tidak diketahui dia masuk cluster mana. Seperti itu. Ini saya tulis NA saja. Jadi di sini ada 67 desa di Mempawah. Nah, saya import saja, saya namakan latihan 3. Seperti itu. Nah, ini masih karakter ya. Nah, ini perlu dibuat jadi faktor ya. Jadi saya pakai perintah S faktor, jalankan. Dan nah, ini sudah menjadi faktor 6 level ya. Kan ada 5 cluster plus NA, jadi ada 6 level. Nah, di sini saya menggunakan map yang Mempawah. Nah, ini ada yang sini Mempawah tadi. Ini kan namanya kode wilayah, bukan kode BPS. Nah, jadi saya sesuaikan nih. Nah, saya menggunakan yang desa kan AD4. Kalau kecamatan AD3. Nah, jadi ini dan ini harus sama ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba buat gambarnya. Map Mempawah, saya menggunakan poligon, call-nya cluster, titelnya cluster. Kemudian teksnya AD4. Ini TM text aja ya. Nah, seperti itu. Ya, ini karena gambarnya kecil ya. Kita besarkan. Nah, seperti itu dia. Ya, kalau misalnya masih terlalu besar ya kecilkan teksnya. Nah, itu. Nah, ini jadinya ya. Tadi sudah kita kecilkan teksnya. Nah, ini Mempawah berbasis desa. Nah, misalnya kita mau tambah inset di sini. Inset berupa peta kalbar. Nah, ini kalian bisa memanfaatkan ini. Jadi STB ini jadi yang map Mempawah yang tadi ini disimpan jadi nama bbox menggunakan function stbbox itu. Nah, itu kita simpan dulu. Kemudian nih saya buat inset. Jadi insetnya itu dari map kalbar. Nanti kita tambahkan di gambar yang desa Mempawah. Ini saya ambil tm shape, tm border, tm shape bbox gitu ya. Ini sebagai tanda, nanti ada tandanya warna merah ya. Ini wrap-nya ya. Ini sebagai contoh ya, saya jalankan. Kemudian ini saya jadikan. Nah, seperti ini dia. Nah, jadi ini adalah bbox yang tadi kan Mempawah ya. Jadi ini adalah Mempawah. Kemudian ada peta Kalimantan Barat. Di sini TM sheet bbox-nya ini di yang warna merah ini. Nah, diberi tanda yang warna merah. Ini red dengan tebalnya adalah 2. Kemudian ini print ya, inset. Nah, jadi ini peta yang ini udah jalan dulu ya, sudah ada dulu. Baru nanti kita print inset. Ini letaknya 0,8, 0,8. Jadi ini 0,8 secara horizontal, 0,8 secara vertikal. Seperti itu dengan lebar 0,25 dan tingginya 0,35. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya rubah di sini jadi 0,2 misalnya. Nah, ini petanya masih ada ya. Kemudian mungkin ini saya ganti ya. Jadi blue misalnya. Nah, saya tambahkan di sini, saya running. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kan dia 0,2 ya secara horizontal. Ini 0,8 jadi sama ya. Nah, kemudian di sini warnanya warna biru. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk belajar peta kita hari ini. Terima kasih.